Dia yang maha tinggi. C. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah
yang seharusnya mati binasa, yang lewat pengorbananmu di atas bukit Golgota, yang sudah mengangkat kehidupan kami bangsa kami, layak menjadi Tuhan umat-Mu, Tuhan, yang masuk dalam rencana-Mu, Tuhan, memanggil, Engkau memilih, kami bisa menjadi imam-imam pelayan-Mu. Sampai satu waktu kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Sungguh indah rencana dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Ya, sungguh-sungguh hari-hari ini kami menjadi kehidupan yang selalu memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Menjadi kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan masih anugerahkan bagi kami nafas hidup, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Setelah sepanjang malam kami mulai beristirahat, pagi ini mulai bangun dengan Tuhan, berkati oleh Tuhan. Sebelum kami datang sujud di bawah kaki, mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami, ampuni kami, sucikan, layak menghampiri tahta kekudusan-Mu, tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai hamba telah mampu dalam membaca dan firman, menerangkan, menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin hari semakin layak di hadapan. Urapi juga kami semua umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, dimanapun umat berada, akan setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah umat menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan kepada Maria, terutama saat Engkau datang kembali. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar. Satu waktu bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara itu. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat mendengar firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan boleh datang kembali sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, juga sementara kita sujud untuk menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam kitab Yeskiel, pasalnya yang ke-22. Dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang, dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat, dan membuat akhir tahunmu datang. Oleh karena itu,
Aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibumu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang memakan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem, seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan, dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara orang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya. Dalam kehausan akan darah,
yang membinasakan orang-orang yang menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya memoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang-orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji Tuhan. Demikianlah lanjutan bacaan kita pagi ini mengenai dosa-dosa Yerusalem, ya, yang Tuhan sebutkan di sini. Ya, semuanya itu menimbulkan sakit hati Tuhan, ya, dan mengakibatkan murka Tuhan, ya, yang ditimpakan atas mereka. Ya, suatu kengerian, ya, kita baca di sini. Bagaimana ketika murka Tuhan itu datang, maka ya tidak ada satupun yang bisa menahannya. Ya, kekuatan apapun juga, ya, tidak bisa menahan murka Tuhan itu. Ya, itu sebabnya biar ini selalu kita perhatikan. Berulang kali dalam kitab Yesaya ini kita sudah membaca, mulai dari pasal yang pertama. Begitu banyak keluh kesah Tuhan, ya, kepada orang Israel. Tuhan selalu berkeluh kesah karena perbuatan mereka, dosa-dosa, ya, kenajisan mereka lakukan, kejahatan, bahkan penyembahan berhala, ya, yang mereka sudah lakukan. Dan berulang kali, ya, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada mereka, supaya mereka berbalik dari kejahatan, ya, dari dosa-dosa. Tapi kita membaca sampai pada pasal ini, ya, mereka tidak mau, ya, tidak mau berbalik, ya, tidak mau bertobat, ya, dari tingkah langkah mereka, ya, sehingga benar-benar hukuman Tuhan itu ditimpakan bagi mereka. Dan pasal 22 ini belum, ya, ya, Tuhan masih akan menunjukkan. Kita akan membaca seterusnya kitab Yesaya ini, ya, hampir seluruhnya dari inti kitab Yesaya ini, ya, menunjukkan bagaimana dosa-dosa Israel, ya, perbuatan mereka yang jahat, najis, ya, sehingga membuat murka Tuhan kepada mereka. Jadi isinya hampir semua tentang penghukuman kitab Yesaya, ya. Jadi menjadi pelajaran betul bagi kita, ya, memasuki tahun 2022 ini. Kita membahas kitab Yesaya, ya, di mana, ya, itu juga menjadi kenyataan di hari-hari ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin bertambah dengan dosa, ya, di sekeliling kita, dimanapun, seluruh penjuru dunia ini, dosa itu semakin bertambah, sehingga hukuman itu tidak bisa terelakkan. Ya, hukuman akan dijatuhkan, ya, atas dunia ini. Sebab ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, sampai saat ini kita membaca ini, betul-betul ini bukan hal yang, ya, haleluya, suatu hanya, ya, sekedar saja, ya, tidak kita tanggapi, ya, hanya dianggap, ya, biasa saja, main-main, ya. Jangan sampai, ya, jadi ini menjadi sungguh-sungguh menjadi peringatan, ya, bagi kita, awasan, ya, untuk kita benar-benar memperhatikan. Sebab Efesus pasal 5, ya, jelas mengatakan bahwa
Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, bertambah jahat, bertambah najis. Di sini kita membaca bagaimana dosa-dosa yang Tuhan beritahu kepada Israel lewat Nabi Yeskel yang Tuhan perintahkan menyampaikan itu kepada mereka. Jadi di sini saya menyimpulkan ada ya, beberapa dosa yang Tuhan sebutkan yang mereka lakukan, ya, mulai dari ya, ayat yang ke-6. Lihat, ya, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya. Ya, jadi mulai dari pemimpinnya, ya, orang-orang yang berpengaruh ya, di tengah-tengah mereka, pemimpin. Nah, sekarang bagi kita ini ya, pemimpin di dalam ya, gereja ya, atau hamba-hamba Tuhan ya, yang seharusnya mereka ya, mengandalkan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan ya, sehingga ya, mereka akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya, berapapun yang dipimpin ya, untuk menyampaikan kebenaran firman. Jadi pada faktanya ya, pemimpin ini mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya ya, mengandalkan pengalaman dan lain sebagainya ya, dengan fasih lidah ya, pandainya berbicara ya, tidak mengandalkan Tuhan ya, jadi apa yang dia sampaikan itu bukan atas kehendak Tuhan ya, hanya sesuai dengan itu kekuatannya, kepandaian, pengalamannya, dan maunya orang yang dipimpin ya, seperti dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dan seterusnya ya, hari-hari ini bahwa ya, banyak orang yang sudah ya, tidak mau lagi ajaran sehat ya, tapi mengumpulkan 2 Timotius pasal 4 ya, ayat 2, pasal 4 ayat yang kedua ya. Ini akan datang waktunya, ayat 3 langsung saja ayat 3. Waktunya hari-hari ini orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri, pemimpin yang ya, mengikuti kehendak ya, jemaat yang dipimpin ya, mereka maunya begitu ya, sudah yang penting saya dapat gaji ya. Ini pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ya, menjadi pemimpin dalam sidang jemaat. Nah, Yeskel dipanggil Tuhan menjadi penjaga bagi Israel pada pasal yang ke-33 nanti kita akan membaca. Yeskel adalah ya, nabi yang diutus untuk menjadi penjaga. Jadi pemimpin itu adalah penjaga jiwa-jiwa. Ya, berapapun sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan itu ya, miliknya Tuhan. Jiwa-jiwa yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Satu jiwa itu seharga dari Yesus. Jadi sebagai pemimpin ya, harus bertanggung jawab. Jadi kalau dia dipercayakan lebih dari satu ya, bertambah berat ya. Semakin banyak jiwa yang Tuhan percayakan, semakin berat tanggung jawabnya ya. Sebab jiwa-jiwa itu adalah ya, kehidupan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi sebagai hamba Tuhan harus bertanggung jawab, makanya menyampaikan kebenaran firman. Itu bukti dia bertanggung jawab, dia menyampaikan firman ya, yang benar atas kehendak Tuhan ya, bukan dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 itu. Coba kita membaca ya, 2 Korintus pasal yang ke-2 ya, tidak seperti banyak orang ya, tidak seperti banyak hamba-hamba Tuhan yang lain ya, yang mencari keuntungan dari setiap pelayanannya ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. 2 Korintus pasal 2 17, sebab kami tidak sama dengan banyak. Nah, ini banyak. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan
Ya, yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan saya berbicara pagi ini. Itu atas maksud yang murni kepada sidang jemaat. Bukan untuk mencari ini. Bukan mencari keuntungan, uang, jasmani atau apapun, mencari pujian. Ya, saya tidak butuhkan pujian apa. Mau dibilang, ini pendetaku ini mantap. Tidak butuh sama sekali. Ya. Murni, ya, ada di sini menyampaikan kebenaran, bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang Tuhan percaya. Ya, semoga sidang jemaat juga. Ya, hari-hari ini, kalau pemimpinmu, gembalamu mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mencari keuntungan dan sebagainya, tapi dia berbicara atas kehendak Tuhan. Ya, dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang dipercayakan. Maka sidang jemaat, semoga sidang jemaat juga tidak mengandalkan kekuatanmu, ya, tidak mengandalkan kepandaian, kekayaan, kedudukan, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi sidang jemaat juga sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan dan melakukan firman Tuhan. Ya, haleluya. Sama-sama bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menyampaikan firman. Sidang jemaat juga bertanggung jawab untuk melakukan firman itu, ya, dengan setia. Ya. Dan ini mulai dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama ini kita sudah salah, nah, arah pelayanan kita pasti akan salah, pasti akan tersesat, pasti akan jatuh dan seperti Israel menerima hukuman dari Tuhan. Itu ujung-ujungnya. Ya, jadi percuma dia beribadah, percuma dia melayani. Pada akhirnya cuma mau dihukum saja. Ya, saya tidak mau seperti itu. Ya, sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab, saya, ya, haleluya, berjuang menyampaikan firman supaya sidang jemaat, supaya pelayanan saudara, ibadah saudara itu tidak sia-sia. Ya, supaya tidak sia-sia saudara beribadah melayani. Ya. Biar ibadah pelayanan kita membawa kita kepada rencana Tuhan, ya, pada kebahagiaan untuk berjumpa dengan Tuhan, ya, di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai kita sia-sia beribadah karena itu. Mulai dari pemimpinnya tidak bertanggung jawab, ya. Sidang jemaat juga hanya mengandalkan kekuatan, kepandaian dan lain sebagainya. Tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman, tidak mau taat. Jadi ini kuncinya yang pertama. Jangan sampai salah. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, kita semua. Biar kita mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, pada firman Allah, ya, dan melakukannya dengan setia. Ya. Sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang selanjutnya. Nah, yang kedua, dosa yang kedua adalah dosa kejahatan. Ya, itu pada ayat 7. Ayat 7. Padamu ayah ibumu dihina di tengah-tengahmu, orang melakukan pemerasan terhadap orang asing, padamu anak yatim janda ditindas. Ya, bahkan lompat ayat 12, ayat 12. Ayat 12. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dengan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tapi aku, Tuhan, dilupakan. Firman Tuhan diabaikan. Nah itu. Jadi kalau dia sudah yang pertama tadi, ya, mengandalkan kekuatannya, ya, semua apa yang dia miliki, sehingga dia tidak mau percaya pada firman, tidak mau taat, maka pasti yang kedua jatuh dalam dosa kejahatan. Itu yang kedua. Jatuh dalam dosa kejahatan. Di mana 1 Korintus, ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa akarnya kejahatan ialah cinta akan uang. Coba dibaca lebih jelas. 1 Korintus 6 ayat 10 ya. Akar segala. Jadi akarnya kejahatan itu adalah cinta uang. Ya. Jadi kalau sudah orang itu sudah cinta akan uang atau terikat akan uang,
Dari situlah muncul, bertumbuh kejahatan-kejahatan, ya, perampokan, ya, pembunuhan, pencurian, ya, tadi pemerasan kita, ya sudah baca tadi. Jadi semua kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini itu semua karena orang itu terikat akan uang, cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi semua kejahatan yang kita lihat hari-hari ini yang semakin bertambah. Ya, haleluya. Bahkan ya semakin mengerikan. Ya. Ya. Saudara bisa saling bunuh karena uang, harta. Ya. Sesama saudara. Ya, suami istri. Orang tua dengan anak, ya, haleluya. Karena uang, ya, karena semuanya karena ya, dia terikat akan uang. Mulai dari kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, serakah dia merampas, menipu sampai menipu Tuhan, merampas miliknya Tuhan. Gitu. Kita perhatikan, perpuluhan persembahan khusus itu miliknya Tuhan yang harus kita kembali. Tapi kalau kita terikat, maka itu kejahatan itu akan ya haleluya timbul ya, dalam hidup kita akan ya menjadi ya haleluya suatu yang akan menjatuhkan kita. Ya, ayat sebelumnya coba dibaca 8. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam reruntuhan dan kebinasaan. Jadi karena terikat akan uang, cinta akan uang, itu membuat dia jatuh di dalam dosa-dosa, dari dosa kejahatan. Ya, semuanya itu akan menenggelamkan, ya, membinasakan. Nah kemudian kalau sudah jahat maka selanjutnya Yesaya pasal 22 tadi muncullah dosa kenajisan. Nah ini lagi. Ya. Jadi setelah dosa yang kedua, dosa kejahatan, terikat akan uang, ya, sehingga orang itu ya, jatuh di dalam berbagai-bagai dosa-dosa yang jahat tadi, merampas, mencuri, menipu, ya, mengambil suap, riba dan sebagainya. Ya, itu karena uang. Dan kemudian ayatnya yang ke-10 tadi, Yesaya 22:10. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya, memperkosa perempuan pada waktu cemar kain, menajis dan seterusnya. Itu dosa-dosa kenajisan. Ya. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ya. Makan minum, mulai merokok, minum, mabuk, judi, narkoba. Ya. Kawin mengawinkan, dosa seks dengan beragam macam. Wah, ini sungguh-sungguh ya, memuncak ya. Dosa yang semakin bertambah. Ya. Ini kita perhatikan. Ya, jadi mulai dari yang pertama tadi, karena mereka sudah mengandalkan kekuatan. Ya. Apa yang mereka miliki, tidak mau percaya pada firman, tidak mau taat, itu muncullah dosa-dosa. Dosa jahat, dosa najis, sampai ya, puncaknya ya, pemuncakan dari dosa itu mereka menjadi ayatnya yang keempat. Mundur ayat keempat. Ayatnya yang keempat. Dengan darah engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Terakhir akan menyembah berhala. Ya. Berhala di sini puncaknya Wahyu pasal 13. Itulah antikris. Ya. Jadi akhirnya menyembah antikris. Berhala, menyembah antikris. Ya, bukan lagi menyembah Tuhan, tapi akhirnya menyembah antikris, menyembah setan, menjadi miliknya antikris, miliknya setan. Nah ini kita perhatikan. Ya, ya sungguh-sungguh kita adalah kehidupan yang ya,
mau percaya pada Tuhan. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-17, oh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya, percaya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7, mulai ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari jangan andalkan kekuatan apapun yang kita miliki. Andalkan Tuhan. Taruhlah harapmu pada Tuhan, pada firman. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya pada firman. Jadi bukti dia mengandalkan Tuhan, dia itu akan percaya pada firman, akan taat pada firman. Ayat 8, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Semoga kita adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan, yang mau percaya pada firman. Harapan kita hanya pada firman, sehingga kita akan selalu melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang yang taat pada firman tidak mungkin akan jatuh, tidak akan jatuh dalam dosa. Selama kita taat pada firman, kita melakukan kebenaran, tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Dari dosa jahat, dosa najis, sampai penyembahan berhala. Semakin kita taat, sama dengan kita disucikan. Jadi lewat ketaatan kita disucikan. Nah, semakin disucikan, maka orang yang suci, Mazmur pasal 24. Nah, mari kita baca. Orang yang suci layak menghampiri tahta kekudusan Tuhan, atau gunung Tuhan yang kudus. Mazmur 24, Mazmur 24. Mulai ayat 1. Judulnya tampilkan. Ini kedatangan Raja kemuliaan. Di dalam baitnya Tuhan. Bait Allah itulah secara khusus ruangan suci. Nah, kehidupan yang sedang dalam penyucian, yang taat pada firman Tuhan, melakukan kebenaran firman. Semakin dia disucikan, maka dia akan mengalami kedatangan Raja kemuliaan, yang mau berdiam dalam hidupnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, menegakkannya di atas sungai-sungai. 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nah, bicara gunung Tuhan itu bicara penyembahan. Ingat Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 orang dibawa Tuhan ke atas gunung untuk bertemu dengan Yesus yang dipermuliakan di atas gunung. Ketika dalam penyembahan Yesus berubah rupa depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Itu dalam Injil Matius pasal 17, saudara bisa baca di sana. Nah, siapa yang layak naik ke gunung Tuhan? Layak untuk menyembah Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Langsung dijawab, orang yang bersih tangannya, orang yang suci. Jadi orang yang layak untuk menyembah Tuhan. Pagi ini kita mau datang naik ke gunungnya Tuhan, menghampiri tahta kekudusannya Tuhan. Makanya yang layak adalah orang yang suci, bersih tangannya, perbuatan itu, suci perbuatan, hatinya murni. Jadi mulai dari sebagai anak Tuhan tidak mencari keuntungan dalam pemberitaan firman. Hatinya murni menyampaikan firman. Meskipun sedang jemaat, dia datang beribadah, melayani, mendengarkan firman bukan untuk mencari hal-hal jasmani, bukan mengejar mujizat, tapi benar-benar datang mau mengandalkan Tuhan, mau percaya pada firman, mau taat pada firman. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan, sumber palsu dan seterusnya. Ayat 5, langsung ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang
menyelamatkan dia. Nah, semoga pagi ini kita adalah orang yang layak menghampiri ya tahta kekudusan, naik ke gunungnya Tuhan. Ya, lewat kita sungguh-sungguh ya, semakin mengandalkan Tuhan, percaya pada firman, kita mau taat melakukan firman ya, dan kita berjuang ya, memang untuk taat ya. Kemarin kita sudah baca ibarat doa pagi kemarin ya, memang untuk melakukan firman ya, ini harus mengalahkan keinginan daging, sebab keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi daging itu tidak mau, keinginan daging kita ya, tidak mau taat pada firman ya, dia tidak mau percaya, apalagi mau taat pada firman. Daging itu selalu mengandalkan ini kekuatan, mengandalkan kekayaan, kedudukan ya, dan lain sebagainya. Makanya kita harus berusaha untuk menundukkan daging, mengalahkan daging. Termasuk pagi ini kelemahan daging itulah rasa lelah, capek, ngantuk dan sebagainya. Ini harus kita kalahkan untuk bisa ya, taat pada firman. Semakin disucikan dan kita sungguh-sungguh orang yang suci dia akan terdorong, tergairah untuk menyembah Tuhan. Ya, orang yang suci menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya, sikap menyembahnya juga sungguh-sungguh. Ya, saya sudah ulang kali sampaikan kepada sidang jemaat. Tapi masih ada juga kalau saya lihat. Ya, masih ada juga yang ya, begitu menyembah langsung ya, kepalanya langsung. Itu bukan menyembah, itu tidur. Jadi sikap menyembah itu ya, kalau mulai begini berjuang. Tapi kalau baru menyembah sudah tidur ya. Ya, sudah ulang kali saya sampaikan, tapi masih ada kemarin masih begitu. Ya. Ayo berjuang ya, kalahkan kelemahan daging. Ya. Untuk kita semakin menjadi penyembah. Ingat kemarin ya, kita diukur oleh Tuhan. Terutama penyembahan kita diukur oleh Tuhan. Namanya diukur berarti ada standarnya Tuhan. Ya. Haleluya. Yang Tuhan mau kita capai itu standarnya Tuhan. Ya. Supaya kita capai ukuran penyembahan yang sempurna itu kita bisa dapatkan. Ya. Haleluya. Jangan sampai kita tidak mencapai ukuran penyembahan, sebab orang yang tidak mencapai ukuran penyembahan ya, itu akan tertinggal di zaman antikris. Nah, mari kita baca ya, masih ada waktu sedikit ya. Sebelum kita datang sulit menyembah Tuhan. Nanti antikris yang ya akan membuat dia, kalau dia bertahan dalam siksaan 3,5 tahun, baru mencapai daging tidak bersuara. Ya, tapi wah, ini sungguh-sungguh ya, dikatakan Matius 24, penderitaan yang dahsyat, sengsara atau aniaya yang dahsyat yang belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi hanya di zaman antikris ya. Makanya lebih baik sekarang ya, kita mengalahkan daging, merobek daging lewat ya, penyucian dalam firman, lewat penyembahan yang sungguh-sungguh ya. Jangan sampai kita tidak mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Nah, ini ya, ketika dia tidak mendapat gereja Tuhan yang sempurna, sudah terbang, itu ayat 14, terbang dengan 2 sayap berunasar yang besar. Ini gereja yang sempurna akan terangkat, disingkirkan pada zaman antikris. Tetapi ya, yang tertinggal, nah ini menjadi sasaran amarahnya naga. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang tertinggal. Ini gereja Tuhan yang tertinggal ya. Ini ya, mendapat ya, atau menjadi sasaran
amarahnya naga. Siapa mereka yang tertinggal ini? Gereja yang tertinggal, yang sudah menuruti hukum-hukum Allah. Nah, sudah punya firman. Nah, di dalam tabernakel itu meja roti saja. Punya meja roti, ya, artinya dia sudah ya, tahu firman, ya, tetapi tidak bisa mencapai ukuran ya, ketaatan yang sempurna. Jadi artinya di sini dia pernah taat pada firman, tetapi ya, ketaatannya tidak mencapai kesempurnaan. Pernah taat tapi sudah itu tidak taat lagi. Dan memiliki kesaksian Yesus, punya pelita emas dalam tabernakel. Ya, sudah ada meja roti, ya, meja roti tampil tabernakel. Meja roti ada pelita emas, tetapi yang dia tidak punya satu lagi, mezbah dupa, itu doa penyembah. Doa penyembah itu yang paling tinggi, sudah. Ya, puncak ibadah paling kita adalah doa penyembahan. Jadi punya meja roti, ya, punya pelita emas, tetapi tidak punya mezbah dupa. Dia tidak mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Jadi dia tahu firman, pernah taat, pernah jadi kesaksian, pernah bersaksi, sudah pernah jadi kesaksian, menjadi saksi. Tapi masalahnya dia tidak mampu mengalahkan dagingnya, tidak mampu mengalahkan daging. Selalu dengar firman ngantuk, menyembah mengantuk. Jadi tidak pernah mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Jadi bukan berarti orang ini tidak pernah menyembah, sudah menyembah Tuhan, tapi penyembahannya tidak mencapai ukuran yang sempurna, tidak mampu mengalahkan daging. Jadi kalau sampai saat ini kita menyembah Tuhan tidur terus, bagaimana mencapai ukuran penyembahan yang sempurna? Tiap menyembah sudah posisinya sudah begitu, bagaimana? Tidak akan pernah sempurna. Makanya harus berjuang mengalahkan daging. Taat, sungguh-sungguh taat pada firman. Disucikan, ya, kalahkan daging. Ya, jadi penyembah-penyembah yang benar semakin meningkat sampai kita mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Daging tidak bersuara, wah, saat kita menyembah, tidak terasa. Sekalipun tadi kita sudah lemah, capek, ngantuk, tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, kita tidak akan lagi terpengaruh dengan suara-suara daging. Daging yang itu maunya ya istirahat, maunya tidur dan sebagainya. Tapi kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh. Haleluya. Sehingga ya kehidupan kita akan selalu ya mengalami penyertaan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya, seperti yang kita sudah baca di sini. Ya. Naga berupaya ya, pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-15, ayat 15, dengan berbagai macam upayanya naga itu ya, menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, menelan sungai yang disemburkan naga dari mulutnya. Jadi banyak sekali usaha naga. Dari ayatnya yang ke-4 ya, dia mau telan benih ya, yang sedang dikandung oleh ya, perempuan. Gereja yang sempurna itulah Wahyu 12 ayat 1. Berseluruh matahari, berhias bulan, bermahkotakan 12 lima. Ini ukuran yang sempurna kehidupan yang menyembah Tuhan. Ya, punya firman, ya, punya Roh Kudus, kesaksian, dan matahari itu kasih Allah lewat penyembahan. Haleluya. Jadi penyembahan kita ini sampai mencapai ukuran sempurna itu akan menjadi matahari pakaian atau kasih. Matahari itu kasih yang sempurna. Ya, jadi kalau kasih sudah sempurna, maka pasti ada bulan, pasti ada bintang. Ya, sehingga apapun usaha naga, naga tidak bisa ya, menjamah perempuan itu. Ya, dia selalu dilindungi Tuhan. Kita sudah dengarkan 7 bintang kehidupan yang sempurna ada di tangan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa menjamahnya.
Jangankan merebut dia, dijamah saja nggak bisa. Nah, dijamah kayak gini, pegang, nggak bisa. Karena ada di tangan Tuhan. Pembelaan Tuhan, oh sungguh-sungguh Tuhan akan nyatakan bagi kehidupannya, sungguh-sungguh taat, pada disucikan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Tadi kita membaca kitab Yeremia, dia tidak khawatir dengan tahun kering. Orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak khawatir tentang hidup. Apa yang saya makan besok, apa nanti ini, apalagi bagaimana ini kebutuhan masa depan. Tidak khawatir. Tapi dia percaya Tuhan yang pelihara. Bukan berarti kalau gitu saya tidak usah kerja lagi, tidak usah ini, ibadah terus, tidak. Bukan begitu maksud. Silakan sudah kerja keras di kebun, di sawah, di kantor, tapi ingat pelayanan itu andalkan Tuhan. Taat pada firman. Haleluya. Sehingga Tuhan dia akan memelihara dengan cara apapun juga. Dengan cara yang ajaib. Memelihara, melindungi, membela. Tidak khawatir tahun kering, panas terik, pencobaan-pencobaan, masalah pergumulan. Dia selalu mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan, penyelesaian dari semua yang Tuhan akan nyatakan dari setiap apapun yang dia alami. Tuhan yang akan menolong, menyelesaikan semua tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya. Ayo serahkan kepada Tuhan. Hidup kita hari-hari, biar kita selalu mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan, percaya, taat, menyerahkan hidup kita lewat doa penyembahan yang kita naikkan. Biar Tuhan yang terus memegang, memelihara, melindungi, membela, mengangkat hidup kita. Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi Dia. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama. Masa depan indah berhasil sampai bersama dengan Tuhan selamanya dalam kebahagiaan. Semoga kita mengerti, kita berjuang hari-hari terus merobek daging, mengarahkan daging. Ayo tingkatkan penyembahan kita sampai mencapai daging tidak bersuara. Kita datang sujud di bawah Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pujikan lebih dalam lagi. F. Satu hal yang kau rindukan, ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. satu hal yang kau rindukan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat. selalu berada di dekat-Mu Dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. lebih dari segala yang ada. Lebih
Engkau Yesus, ku mengasihi. Dengan ukur dari segala kita berjuang untuk lebih dalam lagi, lebih lagi mengasihi Tuhan, meningkatkan ukuran yang Tuhan berikan sampai kita bisa mencapai ukuran yang lagi lagi berjuang, semakin percaya, taat, semakin disucikan, mengalahkan semua kelemahan dari. Haleluya. Kita mendekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan senang hati, senang jiwa. Somebody, sekali lagi. Haleluya. Berjuang, sungguh-sungguh, buka hati bersuara beserta dia. Hallelujah.
Yesus, Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, tetapi Dia selalu menyertai, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Dengan ukur, mari kita bangkit berdiri. Apapun yang kita menghadapi, apapun masalah, pergumulan, tantangan, kebencian, kemustahilan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan kecewa, jangan putus asa. Ayo berjuang, saudara, berjuang untuk tetap percaya pada Tuhan, percaya pada firman. Kita mau taat pada firman. Ayo berjuang terus untuk menyerah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada masalah pergumulan, tapi menyerah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lewat seruan, lewat doa, menyembah lagi bersyukur. Jangan menyerah dengan keadaanmu, jangan menyerah dengan semua yang kau hadapi hari-hari ini. Ayo serahkan kepada Tuhan semua, percaya, berseru kepada Dia. Mujizat pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Haleluya, haleluya. Lagi bersungguh-sungguh, mari yang mau berjuang tetap percaya kepada Tuhan, berseru, berserah kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya,
Janji-Mu yang akan kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Mujizat-Mu pasti terjadi. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan janji-Mu Kau selalu menyertai kami. Kau selalu berikan kekuatan bagi kami. Lewat firman Roh Kudus kasih Kau semakin curahkan dalam kehidupan kami semua yang hidup. Kami tetap berjuang, tetap setia, taat, tetap menyembah Kau Tuhan sampai kami bisa mencapai ukuran penyembahan sempurna. Kau penyertaan-Mu akan selalu kami alami. Tangan kanan-Mu Tuhan yang melakukan keperkasaan, beri kemenangan bagi kami. Nyatakan kuasa, nyatakan mujizat-Mu bagi kami semua. Apa boleh dialami hari-hari ini, masalah-masalah pergumulan, beban berat, penderitaan, kesulitan, kesukaran, kemustahilan, baik itu secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita, masa depan umat semua. Baik umat di tempat ini, maka dimanapun umat berada saat pagi ini ya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kehidupan kami yang berjuang, yang tidak menyerah dengan keadaan yang dihadapi, tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya, berseru kepada Engkau Tuhan, tetap menyembah Engkau ya. Jagakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, umatku tidak pernah terlambat Tuhan, selalu tepat pada waktunya Tuhan, dan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan satu puji walau kami dalam kami, selalu percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, menandakan kebaikan kehidupan sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami serahkan satu puji walau kami, mungkin juga pengembalaan kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terus serahkan dalam kami, nyatakan selalu firman-Mu, curahkan firman Roh Kudus kasih bagi kami untuk semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami semakin layak di hadapan. Pakai hamba-Mu, berpercaya sungguh hamba tak mampu, hamba tak berdaya, sungguh berat tanggung jawab yang Tuhan percayakan mengembalakan. Tuhan mampukan, kuatkan hamba-Mu hari ini Tuhan, suruh umat-Mu mampu tetap bertahan dalam penyucian hari ini Tuhan, semua tetap bertahan, tidak ada yang gugur Tuhan. Haleluya, tetap bertahan dalam penyucian sampai semuanya boleh mencapai ukuran Tuhan penyembahan yang sempurna menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami butuhkan hari-hari ini, mengenai sarana fasilitas dalam pelayanan, pembangunan rumah-Mu di tempat ini, percaya Tuhan yang mengadakan, Engkau membukakan pintu-pintu bagi kami, pintu berkat-Mu Tuhan yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Engkau mengangkat yang bisa merendahkan kami. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu selamanya, percaya kuasa yang sama juga kan dinyatakan bagi kami dalam pengembangan kami di tempat ini. Engkau menciptakan dan yang tidak menjadi memerintahkan berkat untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan Tuhan. Semua gereja juara dimanapun Tuhan, pemberitaan firman disampaikan, diberitakan, firman penginjilan, terutama firman pengajaran hamba-hamba-Mu dalam pelayanan dimanapun, pelayanan di kota-kota, di desa-desa, di pelosok sekalipun. Tuhan berkati semua pelayanan pengembalaan dimanapun hari ini Tuhan. Pakai semua, berkati semua gereja-Mu, sebab kami membutuhkan berkat melimpah hari ini untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kuatkan, mampukan semua hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, semua imam-imam pelayan Tuhan semua Tuhan, pakai dalam kegerakan Roh Kudus yang besar hari ini,
kegerakan firman pengajaran, kegerakan pembangunan tubuhmu. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, bagi daerah kami dimanfaatkan, bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini. Kami rindu bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua dipakai kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita layak menyambut Engkau dalam kebahagiaan masuk pesta nikah domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru selamanya berbahagia bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam sepanjang hari ini. Aktivitas umat dimanapun umat pergi berada, sepanjang hari Tuhan lindungi sertai tembus sekali kuasa dalam apa yang diusahakan kerjakan. Tuhan buka jalan semua, bukakan pintu berkat apapun yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan buat semua berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka selalu merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan secara ajaib di tengah kesulitan, kesukaran, kemustahilan dunia ini. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh akan mengadakan perbedaan antara orang yang benar sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran itu dengan orang yang fasik, orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan akan menyatakan pembelaan-Mu bagi kehidupan sungguh-sungguh. Janji-Mu menyertai kami semua. Tangan kanan yang melakukan keperkasaan, tangan kanan beri kemenangan. Langkah-langkah mujizat bersama Tuhan, langkah kemenangan sekarang, masa depan berhasil indah sampai satu waktu kami berhasil jadi mempelai-Mu, berbahagia selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setiamu yang ajaib, yang abadi menyertai kehidupan kami semua. Gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiamu selalu Tuhan menyertai, tidak pernah beranjak dari hidup kami semua. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, mempelai pria surga, Imam besar, Bapa yang baik, Hakim yang adil, Tuhan semesta alam. Seorang diri melakukan keajaiban yang besar, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari ini berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.